Penjagal Iblis, Dosa Turunan mungkin bukan film yang akan banyak menghiasi daftar terbaik orang-orang di akhir tahun nanti, apalagi sebuah mahakarya. Tapi setidaknya ia menunjukkan bahwa andaikan sineas kita bukan cuma yang terlibat di departemen artistik, mau sedikit saja memeras kreativitas, selalu ada cara mengolah formula arus utama supaya tak menghasilkan tontonan yang itu-itu saja. Alkisah ada Daru, Martino Leo, wartawan koran yang tengah mengusut dua kasus, pembantaian terhadap sebuah keluarga, dan pembunuhan berantai yang menjadikan para pemuka dari berbagai agama sebagai korban. Tommy Dewo selaku sutradara sekaligus penulis naskah punya modal berupa premis seksi di tangannya, terutama seputar kasus yang disebut belakangan. Rasa ingin tahu penonton bakal mudah disulut. Sebagai protagonis, Daru pun tak kalah menarik. Selain karena ia punya dosa masa lalu yang berpotensi memancing diskusi soal etika jurnalistik, filmnya pun kerap memperdengarkan isi hati si karakter melalui voice over. Sayang, selain menjadi alat untuk menyuapi penonton dengan eksposisi alur, maupun media menyelipkan bumbu humor, suara hati tersebut tak menyimpan signifikansi lebih. Di tengah penyelidikannya, Daru berkesempatan mewawancarai Ningrum, diperankan Satine Zaneta, yang dikurung di rumah sakit jiwa dengan status tersangka untuk kasus pertama. Melalui interaksi keduanya, beragam fakta mengenai dua kasus di atas perlahan terungkap, termasuk tentang keterlibatan Pak Kunjara, diperankan Niken Anjani, si pemilik ilmu hitam. Di sisi lain, Penjagal Iblis pun mulai memamerkan mitologi uniknya. Film Penjagal Iblis, Dosa Turunan berlatar di sebuah desa kecil. Di desa kecil tersebut terjadi peristiwa tragis yang mengguncang warga. Satu keluarga ditemukan tewas mengenaskan saat menjalani ritual ruqyah. Seperti diketahui, ruqyah merupakan ritual yang dilakukan untuk menyembuhkan seseorang dari gangguan makhluk halus. Namun, takdir berkata lain. Apa yang seharusnya menjadi penyembuhan, justru berakhir dalam pembantaian yang mengerikan. Dari seluruh anggota keluarga, hanya satu orang yang berhasil selamat yakni Ningrum, seorang gadis yang baru berusia 19 tahun. Namun, bukannya dianggap sebagai korban, Ningrum malah dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dia kemudian dikurung di sebuah rumah sakit jiwa. Dianggap tidak waras dan berbahaya. Meski mengalami tekanan dari berbagai pihak, Ningrum dengan gigih membuktikan bahwa dirinya bukan pembunuh, melainkan seorang penjagal iblis. Dia mengklaim bahwa keluarganya dibantai oleh kekuatan jahat yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Film Penjagal Iblis, Dosa Turunan berlatar di sebuah desa kecil. Di desa kecil tersebut terjadi peristiwa tragis yang mengguncang warga. Satu keluarga ditemukan tewas mengenaskan saat menjalani ritual ruqyah. Seperti diketahui, ruqyah merupakan ritual yang dilakukan untuk menyembuhkan seseorang dari gangguan makhluk halus. Namun, takdir berkata lain. Apa yang seharusnya menjadi penyembuhan, justru berakhir dalam pembantaian yang mengerikan. Dari seluruh anggota keluarga, hanya satu orang yang berhasil selamat yakni Ningrum, seorang gadis yang baru berusia 19 tahun. Namun, bukannya dianggap sebagai korban, Ningrum malah dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dia kemudian dikurung di sebuah rumah sakit jiwa. Dianggap tidak waras dan berbahaya. Meski mengalami tekanan dari berbagai pihak, Ningrum dengan gigih membuktikan bahwa dirinya bukan pembunuh, melainkan seorang penjagal iblis. Dia mengklaim bahwa keluarganya dibantai oleh kekuatan jahat yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Tapi di luar beberapa kelemahan bercerita tersebut, lihat upaya filmnya menawarkan modifikasi dalam format presentasinya.
Lihat bagaimana momen flashback berhasil dijauhkan dari kesan membosankan, berkat penggunaan animasi yang menghadirkan parade visual unik, sehingga mampu melipat gandakan daya tariknya meski kemunculannya cenderung singkat. Sekali lagi, selalu ada cara menjauhkan kesan monoton selama si pembuat karya mau sedikit saja mencurahkan lebih banyak daya dan upaya. Tengok juga kehebatan kinerja tim efek spesialnya, membungkus adegan lahiran di babak ketiga supaya menghadirkan kesan disturbing. Tatkala banyak horor lokal mediocre, mungkin akan memilih cara gampangnan ala kadarnya untuk menghidupkan situasi serupa. Sedangkan di jajaran pelakon, gerak-gerik serta kemampuan mengolah raga dari Satine Zanetta membuatnya nampak meyakinkan sebagai penjagal iblis tangguh. Tatkala pengarahan aksi Tommy Dewo di babak puncak seolah kekurangan energi, Satine menjaga nyala api filmnya supaya tidak meredup. Diproduksi oleh trio rumah produksi Kawakan, Screenplay Films, Rapi Films, dan IFI Cinema, film ini tidak sekadar mengandalkan jump scare, tetapi menyuguhkan mitologi iblis yang membaur dengan psikologi karakter. Di bawah arahan sutradara Tommy Dewo, menyusul keberhasilan Kodrat pada 2022, Dewo kembali menghadirkan tontonan horor dengan sentuhan aksi dan nuansa investigatif yang kuat.